Baik. Nah, malam ini kita akan menyelesaikan CRUD penjualan. Kita awali dari C. C itu apa, Egi? C coding. R Rosa. R apa? Row. U apa? Uni. Update. D-nya apa, Nirwana? Nindi, Nania, atau apa? D apa, Kusrio? Dorce. D apa, Yuan? Ada yang bisa bantu jawab D apa? Delete. Oke, sudah benar nggak ini CRUD? CRUD-nya udah benar nggak? Oke, yang ketawa silahkan diperbaiki apa? C-nya create ya. R-nya Roni, Rosa, apa? Coba dibaca. R-nya itu apa? Baca. Read. Ya. Jadi ingat ini dulu ya, CRUD ya. Create, read, update, dan delete. C itu apa SQL-nya? Insert into. Di sini nama tabel kita values ya. Baru di sini nilai dari di dalam nilai dari nilai parameter lah saya buat sini ya. Nah, terserah. R apa, Yuan? UV lupa UV. R apa, read? SQL-nya apa? Oke, silakan anak-anak tadi angkat tangan apa? R-nya apa? SQL-nya apa? Apa, Rozi? Udah mau ngetik aja nih. Apa, Ber? Ber ini. Apa, Ber? Asari apa, Sari? Read. SQL-nya apa? Membaca nilai. Apa, Pinky? Read apa SQL-nya? Nama tabel ya. Oke. Kalau update apa, Andriadi? SQL-nya apa kalau update? Delete from. Update nama tabel. Lalu set nama field sama dengan parameter. Di sini parameter, nama parameter. Lalu where primary key. Sama dengan nama parameter. Delete apa? Delete from nama tabel where primary key. Oke, ini dasarnya ya. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu atribut yang ada di dalam atribut tabel penjualan. Oke, silakan sebutkan atributnya apa saja. Yang pertama apa? Nomor fatur. Apa
jenis tipe fieldnya apa? Apa di sini? Tipe fieldnya? Hah? Varchar. Lalu buat saja di sini 15 ya. 15 itu adalah panjang field. Nomor faktur lalu tanggal faktur. Sudah jelas ya di sini apa? In get. Lalu ambil primary key yang ada di dalam tabel master. Apa primary key kita? Tabel master. Barang, ya. Lalu di sini kalau dia penjualan berarti jumlah keluar ya. Jumlah yang keluar. Oke, coba kita fokus ke jumlah keluar dulu. Jangan ini. Jangan sampai ke subtotal nanti itu. Oke, sekarang Bapak ingin jelaskan ini adalah field yang akan kita buat nantinya, yang akan kita jadikan sebagai sebuah form. Oke. Kalau persediaan berarti stoknya gimana? Keadaan stok seperti apa? Bertambah atau berkurang? Kalau penjualan, saya yang punya program dan saya adalah toko, orang membeli barang saya, berarti stoknya gimana? Berkurang. Oke. Yang jadi referensi berarti stok yang ada, stok sama dengan stok dikurang jumlah keluar, gitu ya. Gini ya. Oke. Stok sama dengan stok dikurang jumlah keluar. Stok ini dari tabel apa tadi? Barang. Ini juga barang. Di sini penjualan, gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba buat ke dalam sebuah tabel. Kita buat tabelnya tabel penjualan. Jumlahnya adalah 4. Nah, di sini kita buat nomor faktur. Lalu di sini tanggal faktur. Lalu di sini jumlah keluar. Dan di sini kode barang. Oke, sesuai varchar det varchar integer. Panjangnya 15, ini otomatis, dan jumlah keluar biasanya nggak sampai banyak, buat aja 3. Misalkan dia 100, berarti jumlah karakternya berapa tuh? 100 buah. Berarti jumlah karakternya berapa? 3, 1, 0, 0. Ya, yang dihitung seperti itu ya. Oke, kode barang kita buat saja. Nah, ini kode barang ini kan beda-beda nih. Ada yang buat B001, ada yang buat BR0001 gitu ya. Oke. Pak, pakai primary key nggak, Pak? Nah, untuk saat sekarang ini jangan dulu gunakan primary key. Karena kenapa? Jadi gini, kalau kita menggunakan primary key, itu nomor fakturnya itu nggak bisa dia menerima banyak barang. Tapi kalau kita buat dia tanpa primary key, bisa dia menerima banyak barang. Nanti saya akan jelaskan di Excel. Oke, kita buat saja dulu ini, simpan. Oke, ada terbentuk satu buah tabel. Ingat, nama tabel kita tabel penjualan, nama database kita DB retail ya. Oke, saya buka di sini, saya sudah menggunakan ini. Input data penjualan. Pak, bagaimana sih? Ada nggak yang belum paham cara membuat form? Bapak, angkat tangan. Siapa lagi? Angkat aja tangannya. Yang belum bisa buat form, ketimbang nanti kesulitan lagi. Yang belum bisa membuat form, angkat tangannya. Siapa lagi? Nah, silakan perhatikan Bapak ya. Oke, sekarang kita punya 4 dan kita nanti tampilan form kita itu seperti ini. Nah, gini ya. Di sini ada nomor faktur. Di sini ada tanggal faktur. Di sini ada kode barang. Di sini ada jumlah keluar. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak depan? Lihat ya. Oke, sekarang gini. Jumlah tabel kita berapa nih? 1. Formnya belum. Form itu hanya aksinya nanti. Oke. Jumlah baris kita berapa?
Ada berapa? Oke, Bapak lupa menambahkan 1 buah begini nih. Nah, ini dia. Gini ya tampilannya ya. Seperti ini. Lalu di sini. Lalu di sini. Lalu di sini. Nah, simpanlah contohnya. Oke. Nah, udah terbentuk kan satu buah form ya. Pak, kenapa dia 4, Pak? Karena kenapa dia 4? Karena kan jumlah atributnya hanya 4. Di sini dan di sini hanya 4 nih. 1 2 3 4. Sampai di situ paham? Ngerti ya? Oke, jumlah tabelnya ada berapa? Jumlah tabelnya 1 ya. Oke. Lalu kan kalau kita desain kan tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat dia ke dalam bentuk sebuah coding, gitu kan? Contoh. Tabel baris apa codingnya? TR. TR ini harus punya teman. TR penutup. Kolom TD. Nah, kolom harus berada di dalam baris ya, benar ya? Kolom harus berada di dalam baris. Oke, baris yang pertama berapa jumlah kolomnya? Berapa jumlah kolomnya baris yang pertama? 1 2 3 4 5. Berapa kolom baris yang pertama, berapa jumlah kolomnya? 1 2, suaranya 3 4 5. Baris yang pertama berapa jumlah kolomnya? Berapa anak? Salah. Coba dihitung lagi. Baris yang pertama berapa jumlah kolomnya? Tuh. Berapa jumlah kolomnya, Fer? Baris yang pertama 5. Berapa Ulfa? 2. Tuh dia, 2. Kenapa? Mungkin kurang teliti ini. Baris berapa tadi jumlahnya? 1 2 3 4 5. Baris yang pertama jumlah kolomnya 1 2. Baris yang keempat berapa? 3 4 5. Baris yang keempat berapa? 2. Baris yang keempat? Jangan takut jawab. 2. Berapa? 2. Lihat di sini nih. Ini kan baris yang keempat. Baris 1, baris 2, 3, 4. Baris yang keempat 1 2. Ngerti ya? Nah, sekarang lihat. Baris yang keempat ada 2 kolomnya. Nah, tadi apa syaratnya? Kolom harus berada di dalam baris. Oke. Ini lalu penjualan. Oke, Bapak kosongkan aja dulu di sini. Kita lihat hasilnya. Bapak kosongkan dulu ya. Oke. Yang pertama tadi harus ada tabel. Oke? Tabel. Kalau kita buat tabel berarti semuanya masih kosong nih. Ibaratnya masih seperti ini dia. Isiannya masih kosong. Masih kotak gitu aja kalau tabel. Lalu kita pengen tabel ini berada di tengah-tengah. Center. Lalu bordernya 1. Border itu apa? Apa? Ketebalannya ya, sisinya ya. Lalu kalau align, posisi dari tabel itu yang akan kita geser itu. Nah, kalau saya minta pokoknya ke tengah, yang harus kita rubah itu kan seharusnya tabelnya, bukan barisnya. Kalau barisnya ke tengah, gimana jadinya? Tabel ya tetap, baris ya ke tengah kan gitu. Nah, oke. Lalu misalnya kayak gini.
tabel sudah ada nih. Sekarang tadi berapa jumlah barisnya? 2. Jumlah baris 5. 1. Oke. 2. Oke. 3. 4. 5. Oke ya. Aman ya? Ngerti? Ngerti sampai sini ya? Oke. Baru kita tambahkan di dalam pas berada di tengah-tengahnya ini sebuah kolom tadi. Baru terbentuk berapa kolom nih? 1 apa 2? 1 apa 2 nih ayo? 1 apa 2? 1 apa 2? Rozi berapa sih? Iya. Kenapa 2 sih? Alasannya kenapa? Ini adalah suami dan ini adalah istri. Oke? Ini suami, ini berapa kolom baru? 1 kolom baru. Nah, coba kita perhatikan. 1 baru. Oke? Kalau kita buat lagi 2. Dah nampak ya? Nah, sekarang 2 ini kita ganti menjadi sebuah inputan, sebuah text field. Apa codingnya? Input, tinggal di enter. Input tipenya apa? Apa? PHP atau apa? Tipenya apa? PHP atau apa? PHP, HTML atau apa? PHP. Teks ya. Kenapa PHP? Terbentuk ya. Oke. Nah, bisa kan diisi kan? Oke ya. Nah, sekarang apa tugasnya? Untuk menyamakannya, yang harus kita copy yang mana? Barisnya, kolomnya harus kita kopikan atau apa? Kolom. Kolomnya kita kopikan kemana? Baris kedua. Baris kedua. Kalau seandainya ini nggak ada, kemana kopinya? Ke sini, bawah ini. Dibuat baris lagi. Ingat, kolom itu harus berada di dalam baris. Oke, ini karena saya buat tadi TR-nya ya. Tinggal tambahkan. Kemarin Bapak lihat di tesnya itu kode barat tulisannya di mana, inputannya di mana. Nah, karena kita kurang teliti. Lihat hasilnya. Selesai kan? Pak, 1 tuh gimana cara merubahnya? Tinggal Mas buat seperti ini aja. Faktur. Tanggal faktur. Oke, kalau tanggal faktur berarti apa yang harus dirubah? Gimana cara merubahnya? Inputannya, teksnya, tipenya diganti menjadi number atau password? Number atau password? TR date. Nah, kan bisa nih. Selesai kan? Lalu di bawahnya kita tambahkan kode barang. Selanjutnya adalah jumlah keluar ya, jumlah barang keluar. Oke, lalu diberi penamaan. Oke, ini sudah ya. Oke, saya kurang tadi submit. Submitnya berarti buatnya di mana nih? Di bawah TR dibuat submit. Itu aja. Hah? Ya? Oke. Input type apa? TD. Apa di sini? Kosong. Pak Tarno. Input. Submit. Ada beberapa yang submit query, kirim query. Pak, kalau saya buat namanya simpan data gimana Pak? Hilangkan name ini, ganti menjadi value simpan data. Oke, aman ya.
sekarang kalau kita cek gini, nggak mau kan? Nah, kenapa? Karena kita belum ada form aksinya. Cara menambahkannya gimana Pak? Lihat, letakkan saja dia berada form pembuka. Nah ini juga, ini harus hati-hati. Form pembukanya harus di atas tabel, form penutupnya harus di bawah tabel. Nah gini, hati-hati nih ya. Kadang kemarin tuh ada yang formnya di sini nih. Pas dia nekan submit nggak akan bisa-bisa itu. Oke, formnya actionnya apa? Buat saja di sini simpan penjualan. Metodenya apa? PHP atau HTML? PHP atau HTML? Post ya. Oke, sambil ingat lah. Oke, aman ya di sini ya. Nah, object not found. Karena kita belum ada file. Karena belum ada apa? Object not found. Karena kita belum buat simpan penjualan titik HP. Oke, sekarang ini sudah bisa nggak kita simpan datanya? Belum. Kenapa? Ya kita harus mengirimkan sebuah parameter dulu. Nah, name-nya harus diganti dengan apa? Kalau mau disesuaikan nggak apa-apa. Contoh saya buat di sini nomor faktur biar gampang. Atau mau disesuaikan juga dengan yang ada di dalam tabel ini nggak apa-apa. Nomor faktur, tanggal faktur. Lalu apa? Kode barang. Sesuaikan aja, nggak masalah. Jumlah keluar ya. Oke, aman ya. Nah, kita sudah, ini saya rasa sudah lengkap. Cara melihatnya itu, oh ternyata sudah ada form aksinya, sudah ada metodenya, sudah ada juga name-nya. Itu yang pertama. Kecepatan. Nanti Bapak upload ini ya. Ini kan direkam juga. Oke, lalu kita belum ada simpan penjualan. Nah, cara tergampangnya, kalau cara tergampang itu copy paste aja simpan barang. Cuman kan beberapa belum apa ya, belum paham. Oke, kita buat yang baru, kita buat di sini simpan penjualan. Titik PHP. Kenapa dibuat titik PHP? Karena di sini all files. Kalau di sini sudah titik PHP, nggak perlu lagi dibuat titik PHP-nya. Ya? Oke, simpan penjualan kita save. Diawali dari apa? PHP. Oke, lalu apa? Koneksi. Sama dengan MySQL connect. Ingat, kalau kalian mengikuti MySQL, itu biasanya dia hanya MySQL, nggak ada MySQL-nya. Kalau di saya ada. Ya, beberapa sublime itu kurang I-nya. Oke, yang pertama apa di sini? Lokal. Selalu root db retail ya. Titik koma. Selanjutnya adalah apa? Boleh A. Boleh gini. Saya buat KDBRG. Pos apa tadi namanya? Apa tadi namanya? Nama parameternya? NO faktur titik koma. Lihat di sini. NO faktur ya. Oke. Lalu biar cepat, gini aja. TGL faktur sama dengan pos TGL faktur. Selanjutnya adalah kode barang. Pos kode barang. Ya, ingat aja ini. Lalu jumlah. Posnya apa? Lihat di sini lagi di input penjualan. Jumlah keluar. Copy aja ini. Kalau rasa ragu lah. Titik koma. Nah, sudah lengkap ini. 1 2 3 4. Apa yang belum ada? Sesuaikan. 1 2 3 4. Nomor faktur ada, tanggal faktur ada, kode barang ada, jumlah keluar ada. Ya.
Kenapa ini beda jumlah dengan jumlah keluar? Karena dia hanya sebatas variabel saja. Ya, jadi nggak perlu harus sama. Yang harus sama itu adalah isian yang ada di dalam pos ini. Harus sama dengan yang ada di name. Ya, ingat ya. Oke, selanjutnya adalah simpan ya. Simpan data umpamanya nih. Variabel simpan data. Gunakan MySQL query. Oke. Lalu panggil koneksinya. Dari mana dapat koneksi? Ini koneksinya. Ya. Ya, kalau saya buat di sini Rozi gimana? Di sini seharusnya Rozi juga. Oke. Apa tadi SQL-nya? Select from select from simpan data apa? Create data apa? Insert into ya. Semangatnya nih yang perlu nih. Insert into. Insert jangan kemarin ada juga nih insert. Ada juga buat insert. Ya. Insert into nama tabel kita apa? Namanya apa? Tabel penjualan. Oke, semangatnya penting nih. Penjualan. Values. Ada berapa jumlahnya? 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal kita pindahkan nomor faktur ke sini. Oke, tanggal faktur ke sini. Kode barang ke sini. Jumlah ke sini. Ya. Oke. Lalu katanya header. Langsung saja ke header. Boleh pakai petik, boleh juga petik 2. Location sama dengan. Nah, setelah data ini tersimpan, kita mau menampilkan apa? Ibaratnya tuh setelah tersimpan, mau pakai pesan data telah tersimpan atau langsung menampilkan menu yang lain atau apa, itu terserah kita. Ya. Nah, sekarang Bapak pengen ketika dia sudah tersimpan, dia kembali lagi ke input data penjualan, nggak berubah jadinya. Oke, input data penjualan titik PHP. Oke, kita coba. Kita coba dulu. 2, 3, 4. Tanggalnya sekian. Kode barangnya ada nggak yang ingat kode barang? Nggak ada ya? Nggak ada yang ingat ya? Nah, itulah nantinya fungsi sebuah combo box. Di mana fungsi sebuah combo box itu, dia nantinya akan menampilkan kode-kode atau nama-nama yang sudah ada di dalam database. Kalau kayak gini kan kita bingung, kodenya berapa ya? Apakah kita harus balik lagi ke barang kan gitu? Oke, coba kita buat, terserah kita saja buat BR001. Jumlah barang yang dikeluarkan 2. Kita simpan. Nah, ternyata katanya object not found. Ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa masih object not found? Padahal sudah sama kodenya. Oke, siap. Terima kasih ya. Titik PHP. Oke. Nah, coba kita cek. 0. Kenapa 0? Coba kita isi lagi. Ada isinya kan? Tapi kan capek kita kalau kita sudah input data harus lihat di database kan? Itulah fungsinya sebuah list data. Jadi ketika kita menyimpan data itu, dia langsung tampil di tabelnya itu. Oh, kalau sudah tampil, oh ini udah tampil, pasti di database juga tampil kan gitu ya. Nah, sekarang tugas kita apa? Kita membuat sebuah list data kan gitu ya.
Oke, cara membuat list data seperti apa? Kita ambil lagi seperti ini. Kita butuh sebuah, ini ada berapa nih? 5. Oke, yang pertama nomor dulu ya. Lalu nomor faktur, lalu ada tanggal faktur, lalu ada kode barang dan jumlah. Oke. Jumlah ya. Sudah ya? Oke, lalu nah, di sini kita label ini cukup satu aja. Cukup satu saja. Satu baris saja. Yang berulang-ulang itu apa? Datanya, data yang akan nanti kita looping. Saya pengen ada 100 ya. Nanti dia secara otomatis nanti akan menambah 100. Oke, saya tambahkan dulu seperti ini umpamanya. Ada 2 data ya. Oke, Pak, bagaimana cara membuat seperti ini, Pak? Oke, lihat. Kita perlu sebuah apa? Kita perlu sebuah tabel dulu ya. Kita simpan di sini, kita buat list penjualan. Namanya list penjualan saja. Ya. Tabel kita buat lagi bordernya 1, align-nya center. Oke, di sini oh ya saya lupa panggil si Kusrio. Sergio, lupa saya tadi. Sergio, dan ini ada yang Padus ya? Silahkan ya. Nggak apa-apa. Oke, lalu nah, ada berapa jumlah barisnya? Barisnya ada berapa? 1? Cukup 1? 3 apa 4? Ada berapa jumlah baris yang akan kita buat untuk list? 2. Kenapa? Alasannya apa? Berapa Gian? 5. Baris 5. 5 cukup tuh 5. Berapa? Oke. Berapa Gi? Oke. Gini. Ini cukup 1 aja. Lalu baris yang kedua juga isiannya itu adalah data, sebuah data. Baris kedua inilah nanti yang akan kita looping, yang secara otomatis akan bertambah-tambah terus sesuai dengan jumlah data. Oke, perhatikan. Kita buat dulu 2 baris. TR yang pertama dan TR yang kedua. TR yang pertama ini boleh dibuat TD, boleh dibuat TH ya. Oke, TH yang pertama namanya nomor faktur. Yang kedua tanggal faktur. Yang ketiga kode barang. Yang keempat jumlah. Oke, ini baru baris. Nah, baru seperti ini nih. Nanti yang baris kedua inilah yang akan menampilkan sebuah data. Menggunakan PHP dia akan secara terus menerus bertambah. Ya? Paham? Coba kita buktikan. Yang pertama di TR ini, yang akan di looping TR-nya atau isian datanya? Barisnya apa kolomnya? Yang akan di looping? Mana ya? Barisnya. Mantap. Oke, barisnya akan di looping. Amankan dulu. Ya, amankan deh dulu. Selanjutnya apa? Nah, kalau Bapak simpelnya Bapak gini aja. Yang pertama di sini ada PHP. Oke. Lalu di sini saya ambil lagi yang input disimpan penjualan seperti ini. Nah, aman ya? Lalu saya tambahkan tampil MySQL query MySQL query Rosie. Apa tadi di sini untuk menampilkan data? Select bintang from
tabel penjualan titik koma. Lalu ada sebuah proses, namanya adalah proses looping. Sorry, loopingnya sebagusnya gini aja. Di sini while ya, while. Lalu saya buat di sini row baris sama dengan MySQL fetch array. Di sini isinya adalah tampil. Nah, hilangkan penutup ini dulu. Karena kenapa? Kalau kita tidak hilangkan, yang akan di looping itu pasti di sini. Ini apa isinya? Kosong kan? Nah, caranya hilangkan ini dulu. Lalu nanti ini kita pindahkan ke paling bawah. Lihat. Yuk kita lihat di sini. Nah, tambahkan dia seperti ini. Jadi yang akan di looping yang mana? Yang berada di dalam kurawal pembuka dan kurawal penutup. Apapun isinya di sini itu yang akan di looping. Ya. Oke, isinya yang pertama TD apa? PHP echo row apa? Nomor faktur dulu. Ya. Oke, coba kita lihat. Tuh. Ya. Nomor faktur kan? Nah, seperti itu dia. Lalu Pak, yang sebelah-sebelahnya gimana? Tinggal copy saja kolomnya. Tinggal kita buat TBL, TGL. Lalu jumlah keluar. Nah, gitu. Ngerti? Nah, namanya list penjualan. Ini kan beda nih tempatnya. Kita memasukkan di sini. Nah, ambil input data penjualan tadi, lalu letakkan dia di bawah tabel. Berarti kita hanya memanggil, bukan coding yang kita panggil, tapi kita panggil filenya. Apa nama filenya? Seperti ini ya. Tuh. Ya. Aman ya, Ji ya? Gampang ya? Gampang nih. Ya? Ada yang aneh nggak? Kira-kira? Ada yang aneh? Nah, cara membuktikannya coba dikerjakan dulu.